Arthur, does it help to have someone to talk to? My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world. Hey, stop them! Is it just me? Or is it getting crazier out there? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. What? If you smile to your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile. If you What's so funny? just Freak! Gotham's lost its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. Assalamualaikum teman-teman, baik lagi sama gua Tezar Kurniawan di channel Ora Urus Erectus. Kali ini gue bakal bikin konten lagi, beda dari yang tadi, yang gue baru upload tadi. Bisa dicek, itu perkenalan doang, perkenalan konten baru gue, itu TBC, Tejar Bagi-Bagi Cerita. Itu macam podcast ya. Kalau ini, gue kali ini bakal bikin konten mengenai unboxing film. Apa sih unboxing film itu? Nah, unboxing film ini, di konten kali ini gue bakal ngebahas atau unboxing film-film yang udah tayang dulu di bioskop. Karena kenapa nggak gue bahas film-film zaman sekarang? Karena kalau film-film zaman sekarang pastinya dalam konten ini pastinya bakal ada spoiler gitu. Kalau misalnya gue ngebahas film-film zaman sekarang yang baru keluar sekarang gitu. Makanya gue bakal ngebahas film-film yang sebelum atau belum keluar gitu loh. Yang udah keluar maksudnya. Yang udah keluar kemarin-kemarin gitu. Karena kenapa? Ya mungkin ada beberapa teman-teman juga yang belum nonton film ini dan bakal jadi spoiler bagi teman-teman yang belum nonton. Tapi ya kebanyakan pasti udah nonton lah, orang udah 2 tahun kok, film bisa 2 tahun atau 3 tahun yang lalu atau bahkan setahun yang lalu gitu loh. Tapi bisa juga sih ada spoiler sedikit-sedikit gitu loh. Oke. Kenapa gue bikin konten ini? Karena siapa tahu dengan konten ini teman-teman yang belum nonton film tersebut bakal tergugah gitu loh. Kok jadi penasaran gitu, pengen nonton film itu. Nah, itulah tujuannya gue bikin konten ini. Oke, langsung aja kita masuk ke kontennya. Yang pertama yaitu gue di sini mau ngebahas film kesukaan gue yang dulu untuk pertama kali. Untuk first unboxing filmnya gue bakal bahas film favorit gue, yaitu film Joker. Oke, yang diproduksi oleh studio Warner Bros Pictures. Oke. Di sini ada sutradaranya Todd Phillips dan pemeran utamanya yaitu Joaquin Phoenix, atau orang Indonesia bacanya Joaquin Phoenix. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak tahu, emang ada film Joker ya? Atau emang bagus film Joker gitu? Atau Joker itu film apa sih gitu? Mungkin ada banyak teman-teman yang belum tahu kan Joker itu film apa. Nah, gue kasih sinopsis dulu.
sedikit. Jadi film Joker ini adalah mengisahkan terciptanya atau asal mulanya terbentuknya Joker. Joker tuh siapa sih? Gitu. Mungkin ada pertanyaan, Joker itu siapa sih? Gitu. Joker itu villain atau musuh atau pemeran antagonis di film Batman The Dark Knight atau Batman ya mungkin terkenalnya di Dark Knight kali ya. Di The Dark Knight. Lah susah bahasanya. Pokoknya itu film Batman pokoknya. Joker ini itu karakter villain atau musuhnya si Batman ini nih. Nah, film Joker ini menceritakan tentang awal mulanya kenapa, bagaimana dia bisa jadi Joker, kok dia jadi jahat atau gimana gitu. Nah, dalam film ini nih akan mengubah pola pandang teman-teman dulu nih. Kan kalau di film Batman itu Joker itu jahat ya. Nah, dalam film ini akan memutarbalikkan pandangan teman-teman di mana Joker ini di sini jadi protagonis. Dalam arti itu teman-teman di sini bakal melihat kalau dari sisi si Joker ini, bukan dari sisi si Batman. Kalau dari sisi Batman, teman-teman bakal lihat kok Joker ini penjahat, ngebunuh orang, berandalan, kriminal. Tapi kalau misalnya di sisi Joker ini, teman-teman bakal ngeliat dari pola pandang ya Joker ini gitu loh. Gimana kehidupannya, kenapa dia bisa jadi Joker, kenapa dia bisa jadi, kalau di film Batman dia jadi jahat kayak gitu. Jadi gue kasih sinopsisnya dulu. Pada tahun 1981 Arthur Fleck. Nah, Arthur Fleck ini pemeran utamanya si Joker tersebut yang diperankan oleh Joaquin Phoenix seperti itu. Yaitu seorang badut yang berusia 40 tahun yang tinggal bersama ibunya Penny Fleck di kota Gotham yang sudah kacau balau. Nah, kok kotanya kacau balau sih? Maksudnya kenapa? Nah, maksudnya kenapa kacau balau? Nah, di kota Gotham ini tuh kayak ada apa ya? Rasisme gitu loh. Rasisme gitu. Kayak di mana orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin gitu loh. Kayak kapitalis gitulah bisa dibilang. Ya mungkin ya banyak ya pengalaman kayak begitu kan. Kayak orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Nah, di kota Gotham itu kayak gitu. Jadi kapitalis tuh berkuasa di sini gitu loh. Di sini dia menderita kelainan otak yang menyebabkan dia tertawa pada waktu yang tidak tepat gitu loh. Jadi si Arthur Fleck ini atau si Joker ini punya penyakit gitu. Jadi dia suka tertawa padahal dia nggak mau ketawa gitu. Gimana tuh coba jelasinnya? Kayak misalnya tiba-tiba nih, padahal dia melihat suatu hal yang nggak bisa dibilang nggak harus tertawa gitu, kayak orang dipukulin lah atau orang ketabrak atau apalah, hal yang nggak lucu mungkin bakal bisa bikin dia ketawa gitu. Padahal apa sih gitu, kalau orang-orang biasa bilangnya apa sih gitu, nggak lucu padahal dia ketawanya ngakak gitu loh. Kalau kita bisa bilang ketawanya ngakak gitu loh. Nah, itu penyakitnya dia, di kelainan otaknya di situ tuh. Nah, di sini tuh awal mulanya nanti di awal mula film teman-teman bakal disuguhin tuh karakter si Joker ini, si Arthur Fleck ini tuh lagi dandan gitu. Di awal-awal film itu nanti teman-teman bakal ngeliat si Arthur Fleck ini. Nah, dari awal filmnya mungkin dari beberapa orang yang memperhatikan banget raut wajah gitu loh. Dari raut wajahnya aja bisa dapat memperhatikan gitu. Teman-teman bakal tahu kayaknya si Joker ini ceritanya bakal jadi orang yang kayak gimana gitu. Ceritanya bakal dia tuh orangnya kayaknya nestapa banget bisa dibilang, atau orangnya kesian kita ngeliatnya. Dari awalnya kayak depresi gitu loh ngeliat si Joker ini. Kalau si Joker ini tuh depresi gitu. Dari pas dia dandanin mukanya diiringi suara sirine kalau nggak salah. Suara musik, diiringi suara musik piano gitu-gitu. Piano atau ya suara musik itu back sound. Dan dia lagi ngedananin wajahnya, ngedananin karena dia pekerjaannya badut kan, badut penghibur, dia ngedananin wajahnya gitu. Terus dia ngelebarin bibirnya gitu, gimana sih dibilang ya, ngelebarin bibirnya gitu dan sampai keluar air mata gitu loh, kayak sedih banget gitu kehidupannya. Nah, untuk buat teman-teman yang belum menonton, bisa nanti setelah dengar atau lihat video ini, teman-teman bisa langsung download filmnya. Banyak sih, sudah banyak situs-situs bajakan ya sekarang mah, atau nonton spoilernya di YouTube gitu loh. Kayak trailernya gitu di YouTube bisa teman-teman tonton. Tapi Jokernya Joker yang 2019 ya, karena ada dua. Ntar
kalau keywordnya teman-teman cuma tulis Joker, bisa aja Joker yang Heath Ledger. Kenapa Heath Ledger? Heath Ledger itu Joker yang di The Dark Knight. Nah, ini ada sedikit perbedaan nih. Ada sedikit cekcok juga antara fansnya The Dark Knight sama fansnya Joker yang sekarang nih. Ada yang membeda-bedakan kayak bagusan mana sih Heath Ledger sama Joker Heath Ledger sama Jokernya si Joaquin Phoenix ini. Di sini nih yang sering jadi permasalahan fans fanboy fangirlnya itu di sini nih. Nanti itu kita bahas nanti belakangan. Jadi teman-teman kalau bisa nyarinya Joker yang 2019 yang Joaquin Phoenix gitu loh. Kalau teman-teman mau download filmnya juga carinya Joker 2019 gitu atau Joker doang, jangan The Dark Knight gitu. Karena kalau teman-teman pilih The Dark Knight itu Jokernya tuh di situ udah berbeda banget sama Joker yang di 2019 ini. Karena Joker yang 2019 ini tuh film Joker ini yang Warner Bros yang tahun 2019 ini menceritakan asal mulanya gitu loh. Asal mula kenapa adanya karakter Joker ini gitu loh. Nah, teman-teman bisa tonton dan setelah denger nonton video ini mungkin teman-teman langsung bisa nonton filmnya gitu. Pertama kenapa gue suka film ini. Kenapa gue suka film ini? Yang gue suka dari film ini tuh ceritanya tuh mantep. Kenapa gue bilang mantep? Karena banyak di sini tuh di film ini tuh kita dibikin muter otak gitu loh. Kan kalau di film-film biasa itu kita hanya ikutin alur ceritanya kayak dari misalnya ini orang kayak film apa ya? Pokoknya rata-rata film tuh kita kalau film-film zaman sekarang ya kita ngikutin alurnya gitu loh. Kayak misalnya menceritakan seorang itu jadi sukses, ya udah kita ngikutin alurnya dari orang itu pertama susah, habis itu dia bekerja, usaha, habis itu jadi sukses, kayak ikutin alurnya aja gitu loh. Nah, tapi kalau di film Joker ini tuh kita dibikin mikir gitu loh. Penonton tuh dibikin mikir. Kenapa dibikin mikir? Kayak gimana ya? Banyak plot twist gitu loh. Plot twist itu hal yang gak diduga gitu loh. Kayak hal yang gak diduga dari film ini gitu loh. Kayak misalnya pastinya gue spoiler aja ya langsung ya. Ada beberapa adegan dari film Joker ini yang mungkin bagi teman-teman tuh apa sih ini film gitu. Kayak kok dia bisa begitu, tiba-tiba kok bisa begini, kok bisa begitu. Nah, itu yang nantinya itu yang disebut kayak plot twist gitu. Nah, kenapa gue suka dari film ini? Karena film ini nih membuat gue mikir gitu loh. Pas pertama kali nonton bareng teman-teman kampus gue nonton bareng-bareng di Mall Cijantung kalau nggak salah itu. Mall Cijantung gue nonton. Pertama kali first impression gue pas nonton itu pas banget gue nonton tuh di hari pertama keluarnya. Di hari pertama keluar rilis film Joker kalau nggak salah. Gua nonton di jam berapa ya waktu itu ya? Siang kalau nggak salah. Siang setelah kuliah gua nonton. Habis itu gua nonton sama teman-teman gua dan pas first impression gua pertama kali nonton ini tuh shock gitu loh. Shocknya kenapa? Karena di film ini pasti ada adegan sebenarnya sih ada beda. Film ini menurut gue beda aja gitu dari film-film lain. Padahal di film lain tuh banyak adegan kayak gimana ya, adegan darah, adegan apapun gitu loh, adegan berantem lah segala macem. Tapi di film ini tuh kita bisa dibikin shock gitu loh. Shocknya itu dalam arti kayak wah gitu loh, kayak kaget aja gitu, kayak nggak nyangka gitu loh. Kalau gimana sih bisa dibilang, pokoknya susah jelasinnya kalau teman-teman nggak nonton sendiri. Tapi kalau teman-teman nonton lewat laptop atau lewat TV, teman-teman TV smart TV mungkin agak rada kurang, karena kalau di bioskop kan kita disuguhin dengan sound yang wow gitu dan gelap ya lampu gitu kan, yang bikin makin mantep lah gitu, kayak makin suasananya makin mendukung. Nah, kalau misalnya teman-teman nonton di bioskop tuh ngerasain bedanya banget pas nonton film ini gitu. Rata-rata dari YouTuber yang gue pernah nonton ngebahas film ini tuh sama yang gue rasain juga kayak begitu. Mereka kayak shock aja gitu, kayak jarang ada film kayak begini yang bikin penonton tuh tercengang gitu loh. Mungkin menurut gue itu ya. Kalau menurut teman-teman biasa aja nih film, ya itu mungkin antara teman-teman gak ngerti atau emang ya guanya yang terlalu excited mungkin ya. Karena film Joker ini tuh harus ditonton kayak gimana ya,
nontonnya tuh benar-benar harus fokus gitu loh. Kalau teman-teman gak fokus sama filmnya, yang ada nanti kelewatan suatu hal atau kelewatan plot twist gitu ceritanya gitu. Cerita dari film ini tuh bagus, kayak menceritakan dari awal Arthur Fleck-nya itu. Sebenarnya tuh Arthur Fleck-nya itu tuh kalau dilihat dari film ini nih, di awal Joker itu sebenarnya orang baik aslinya. Kalau ya bukan orang baik, iya orang baik sih aslinya, kayak pekerja biasa, dia kerja kan, kerja halal kan kayak biasa, jadi badut hiburan gitu. Tapi kotanya aja memang udah sableng gitu loh. Kayak ya udah kotanya Gotham itu emang kota-kota berandalan gitu loh. Kota berandalan yang dimana warganya udah pada gak ada otaknya gitu. Ya dia aslinya orang biasa kerja halal, tapi warganya tuh yang pertama di scene pertama tuh yang anak muda ngambil papan. Ini gue spoiler nih ya, di scene pertama ada deket scene pertama itu si Jokernya Arthur Fleck kayak kerja biasa gitu kan, dia lagi joget-joget kan diiringin piano, dia kerja biasa joget-joget, diledekin biasa orang sama orang lewat. Nah sama yang anak-anak ini nih, sama anak-anak diambil papannya, dibawa lari, dikejar sama si Arthur Fleck sama si Joker ini dikejar, digedor palanya pakai tuh papan, lagi lari jeder gitu. Ya gila aja sih kayak, maksudnya bisa dibilang si Arthur Fleck yang ini tuh awalnya pekerja biasa gitu loh. Kan yang menyebabkan dia itu ya keadaan lingkungannya aslinya. Kalau gue bilang gitu, sebenarnya tuh dia orang biasa. Kayak kalau misalnya dia nggak digangguin atau apa, ya mungkin kehidupan sehari-harinya bisa dibilang jauh di bawah rata-rata sih ya. Dia ngurusin ibunya juga kan. Untuk informasi aja, ibunya di sini udah ada tua, udah rentan, mungkin bisa dibilang sakit-sakitan mungkin ya. Sakit-sakitan. Dia ngurusin ibunya dengan cara kerja jadi badut hiburan. Sebenarnya awalnya sih awalnya kerja biasa aja gitu. Tiba-tiba datang kayak gitu, dihantam masalah bertubi-tubi kan. Nah, di sini juga dia punya penyakit namanya mental illness kalau nggak salah. Apa sih namanya ya? Lupa gua namanya. Yang kalau dia ngehalu itu namanya apa ya? Skizofrenia kalau nggak salah ya. Skizofrenia kalau nggak salah. Kalau salah bisa komennya di bawah. Skizofrenia, jadi tuh dia ngehalu gitu loh. Orangnya halusinasi gitu. Delusi. Jadi kadang-kadang dia tuh, kita di sini tuh dibikin kayak padahal ini tuh cuman halusinasinya dia dong, tapi kita kayak bilang, yang kita kira itu alur cerita itu ternyata cuman halusinasinya nih Joker doang gitu loh. Kayak gitu. Nah, kalau nggak ngerti coba nonton filmnya. Nanti teman-teman bakal ngerti apa yang gue bilang kayak gitu. Kalau teman-teman belum nonton, pasti teman-teman rada bakal kurang ngerti apa yang gue jelasin kali ini gitu loh. Nah, ya kan yang dimaksud itu tuh ya kayak gitu. Kayak misalnya apa ya? Bisa dibilang tuh ini tuh hanya halusinasinya si Joker aja, dari awal cerita sampai akhir cerita cuman halusinasi si Joker aja gitu. Makanya banyak yang bertentangan penontonnya itu, kayak ada yang ngerti film. Kalau teman-teman ngerti filmnya pasti wah tahu nih, banyak plot twistnya di film ini. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak gak ngerti gitu ceritanya, ya udah temen gak bakal ngerti ceritanya gitu. Ya udah. Nah di sini tuh film ini tuh dari soundnya itu gue suka banget sama sound efeknya, sama pengambilan gambarnya. Gue nggak terlalu ngerti tentang gitu-gituan, tapi gue suka aja gitu. Kayak gimana ya, dramatisir, bener-bener dramatisir gitu loh. Kayak bener-bener tuh pas lagi Jokernya, ada satu scene tuh Jokernya lagi shock, lagi depresi kan. Terus udah gitu di dalam kereta dia dipukulin, dibunuh tuh orang-orangnya dalam kereta pakai pistol, jedar gitu. Ini gue langsung spoiler ya, karena itu film udah lama sih. Teman-teman mungkin yang udah nonton udah tahu scene itu. Ditembak atau ada 3 orang cowok kalau nggak salah. Awalnya dia udah cewek, entah kenapa. Nah, padahal si Joker ini nggak pengen gitu. Di sini juga ditunjukin kalau dia tuh sebenarnya nggak pengen ketawa, tapi dia ketawa gitu loh. Karena ya penyakitnya itu, kelainannya dia itu.
Nah, habis itu dia dipukulin kan sama 3 orang pria itu. Habis dipukulin, habis dipukulin, dia kesel kali ditembak tuh orang pakai pistol. Pistolnya dari mana? Dari mana gitu, kalau teman-teman nanya dari mana tuh dia punya pistol. Nonton dulu filmnya. Ada lagi ntar kayak gimana ya? Film ini tuh kalau nggak ditonton ya susah, emang susah kalau teman-teman tuh belum nonton film ini tuh susah. Kan nggak bakal ngerti apa yang gue omongin karena teman-teman belum nonton filmnya gitu. Tapi kalau gue jamin kalau teman-teman pernah nonton bioskop, coba ceritain di bawah pengalamannya teman-teman nonton film Joker di bioskop. Gue yakin pasti rada shock gitu filmnya. Bikin teman-teman shock gitu. Atau yang ada yang biasa aja, mungkin kalau teman-teman biasa aja, teman-teman nggak ngerti ceritanya gitu. Jadi kita lanjut lagi. Nah di scene itu tuh kayaknya padahal adegan nembak biasa jedar gitu. Tapi di adegan ini tuh bisa bikin orang takut gitu, ngerasa takut gitu. Bukan antara takut sama terdiam gitu loh. Bisa bikin teman-teman tuh terdiam sejenak gitu. Itu tuh yang gue suka dari film itu kayak gitu. Kayak kaget itu, nuansa kagetnya gitu loh, gue suka banget. Kayak membangun suasananya itu loh yang gue suka. Jadi dari film ini tuh banyak ada beberapa scene yang mungkin nggak baik untuk ditonton anak di bawah umur karena banyak darahnya. Sebenarnya sih darahnya nggak terlalu banyak sih, masih rada nggak terlalu gore. Kalau gore itu kayak sadis gitulah, nggak terlalu banyak. Cuman bisa dibilang cukup untuk nggak boleh ditonton sama anak kecil gitu. Dan untuk beberapa kasus juga kalau nggak salah nih, gue juga sendiri ya setelah nonton film ini tuh gue ngerasa kayak pas gue keluar dari bioskop tuh gimana ya, kayak rasa aneh aja gitu. Kayak tiba-tiba gue deg-degan, jantung gue deg gitu. Kayak pokoknya kalau di laptop atau di smart TV teman-teman nonton nanti, gue nggak tahu ya bakal gimana perasaannya. Tapi kalau misalnya teman-teman nonton di bioskop tuh bakal berasa banget gimana perasaannya nonton film Joker ini. Bener-bener gitu, dapet feel-nya gitu. Nah gue ceritain lagi sebenarnya di film Joker ini tuh mana ya? Dari film Joker ini tuh kita bisa ngambil banyak pelajaran dan kesimpulan nih teman-teman. Beberapa hari setelah film ini rilis gitu kan, beberapa hari atau beberapa minggu malah, itu muncul kata-kata viral yang ada di Instagram, kayak di Twitter juga deh kayaknya deh. Cuman gue kurang tahu karena gue kurang aktif di Twitter. Kata-kata itu orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Itu kata-kata yang viral di Instagram, di Twitter itu. Setelah mungkin itu yang bertuju kepada Joker gitu. Karena di film Joker ini orang-orang menyimpulkan awalnya Joker itu orang baik. Yang benar, emang dasarnya Joker itu orang baik di awal. Joker itu orang baik dan disakiti oleh lingkungan ya. Lingkungannya kalau teman-teman nonton di filmnya langsung tuh pasti tahu teman-teman lingkungan Gotham tuh kayak gimana. Gotham City tuh kotanya orang gila ya, orang pada nggak punya otak semuanya. Kotanya memang udah orang gokil gitu, kota-kota orang gokil gitu, udah chaos, udah kayak gimana ya, kayak kagak ada hukum lagi. Hukum ada cuman polisi tuh kayak polisi di game GTA gitu loh. Kayak polisi di game, kalau teman-teman main game GTA, polisi di game GTA gitu yang kalau ada orang mati di depannya diem aja, kecuali kita nyerang tuh polisi baru bintang 1 gitu loh, baru kegubris kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nonton film Joker ini, gue rekomendasikan banget teman-teman untuk nonton film ini karena ceritanya itu bagus banget. Menurut gue ya bagus banget menurut gue. Bukan karena gue hanya jujur gue cuma nonton ini sekali, tapi gue tahu kalau film ini film bagus karena gimana ya, bisa bikin gue tuh kayak deg-degan gitu loh, bisa bikin gue deg-degan. Jadi
menurutku ini film bagus. Kalau teman-teman mau nonton silakan cari di website bajakan, karena di bioskop udah pasti nggak bakal muncul lagi karena ini film tahun 2019 kalau nggak salah. Tahun 2019, coba teman-teman cari di situs-situs bajakan atau nonton trailernya aja di YouTube. Dari trailernya itu cukup yang tadi yang teman-teman nonton di depan tuh udah cukup banget apa namanya? Cukup banget menggambarkan gitu loh. Gimana kerasnya hidup di Gotham City gitu loh. Itu yang ya sebenarnya yang bisa dibilang penyebab awalnya tercipta Joker ya karena itu. Karena apa namanya? Karena kotanya udah gila gitu loh. Dan juga Joker ini banyak apa ya bisa dibilang ya, banyak pandangan atau perspektif. Kan ada satu scene tuh di mana di sini kita disuruh berpikir Joker itu sebenarnya anak dari ibunya Pennyfleck, bukan deh, anak dari Thomas Wayne. Thomas Wayne itu untuk informasi aja, Thomas Wayne itu adalah bapaknya Batman. Nah, secara nggak langsung kalau emang si Joker ini atau si Arthur Fleck ini anaknya si Thomas Wayne atau bapaknya si Joker, otomatis secara nggak langsung si Joker ini saudaraan sama si Batman aslinya. Kalau emang benar, nah karena si Thomas Wayne ini ibaratnya kayak gimana ya, orang penting, orang kaya, pengusaha, dan orang yang terpandang gitu. Kalau kata kita dia mau nyalonin gitulah, mau nyalonin jadi wali kotanya Gotham. Ibaratnya dia mau bikin publik ngelihat dia itu orang baik, jadi bisa aja dia menyembunyikan kalau dia tuh. Jadi itu untuk informasi juga nih, si Pennyfleck ini ibunya si Joker ini adalah dulunya pekerja, pelayan atau pembantu gitu di rumahnya si Thomas Wayne. Nah, usul katanya si Joker ini lahir dari hubungan haramnya Thomas Wayne dengan si Pennyfleck ini, katanya, dalam tanda kutip katanya. Di film ini gue dijelaskan kayak gitu. Si ibunya tuh nulis suratnya tuh ke si Thomas Wayne, dan selalu nanya setiap si Arthur pulang dari kerjanya, selalu nanya apakah ada surat dari si Thomas Wayne itu, dibalasnya suratnya gitu. Nah, ternyata suatu saat tuh ada satu scene si Arthur ini ngeliat isi suratnya apa. Pas dilihat isi suratnya apa, ternyata isi suratnya tuh kayak permohonan gitu, kayak minta tolong, kayak si ibunya si Joker ini, si Arthur ini minta tolong si Pennyfleck itu minta tolong. Katanya anakmu ini dalam keadaan susah, anakmu dalam keadaan yang sulit gitu. Sulit apa susah gitu, suratnya ada di filmnya. Nah, dia ngirim itu ke si Thomas Wayne. Sementara dia surat itu bertuliskan anakmu dalam keadaan sulit apa nggak salah, atau dalam masalah gitu. Kami berdua, lebih tepatnya kami berdua dalam masalah atau apa gitu, kayak begitu. Mungkin masalah keuangan ya, karena si Arthur sama Penny ini tinggal di kayak rumah susun gitu yang ya bisa dibilang kurang layak lah, cuman cukup layak tapi sih, cuman untuk bayarnya mungkin untuk membayar sewanya mungkin ada tersendat. Nah, dia kembali lagi dia minta tolong gitu loh di suratnya itu. Nah, itu membuat beberapa orang berperspektif bahwa si Arthur ini anaknya si Thomas Wayne, yang notabene adalah bapaknya si Batman, si siapa namanya? Lupa gue namanya siapa. Pokoknya bapaknya si Batman gitu loh. Nah, kalau misalnya itu benar, tapi ada juga beberapa yang menyanggah karena pas lagi dia ada satu scene dia datang ke rumahnya si Thomas Wayne. Datang ke rumahnya, nyamperin ke rumahnya. Di situ dia ketemu Batman kecil nih, si Batman kecil atau Batman masih kecil tuh yang ada pokoknya di satu scene itu. Nah, pembantunya si Thomas Wayne, si Albert kok nggak salah, yang ada di film Batman juga. Yang kalau teman-teman nonton film Batman The Dark Knight atau film kartunnya, pasti teman-teman ngeliat ada orang tua pelayan tua gitu, pelayan cowok tua gitu, udah kakek-kakek pelayan. Itu dia namanya Albert kok nggak salah. Dia itu pelayan setianya Thomas Wayne, kalau bisa dibilang gitu. Nah, si Albert ini ngomong ke si Arthur, katanya,
Siapa? Lu anaknya si Penny ya gitu. Penny siapa namanya? Penny Fleck ya. Eh, apa itu? Nggak ada yang tahu kalau itu nggak ada yang tahu kalau hubungan mereka gitu. Pokoknya gitu-gitu dah. Ada beberapa juga yang bilang kalau ternyata ada yang menceritakan tuh kalau si Penny Fleck ini gokil juga gitu aslinya gokil katanya. Ternyata si Penny Fleck itu juga bukan halu sih, gokil, pokoknya gila gitu. Dan ada satu koran kok nggak salah yang beritanya tuh ada seorang anak yang diadopsi oleh sepasang suami istri gitu. Sepasang nggak tahu pokoknya sepasang cowok cewek nih, si Penny sama cowoknya dia ngadopsi anak. Iya kalau nggak salah itu bener. Ada pokoknya ada pasangan ngadopsi anak. Nah anaknya ini sama si cowoknya ini dipukulin, disiksa dah pokoknya, disiksa. Dan akhirnya si anak berakibat fatal ke si anak tuh, si cowoknya penjara kalau nggak salah, di penjara juga, cowoknya di penjara. Nah ibunya ini juga nyiksa juga secara nggak langsung. Nah yang cerita itu sebenarnya ceritanya si Arthur sama si Penny dulunya kayaknya di beberapa. Jadi itu di film ini kita dibikin mikir gitu. Di film ini kita dibikin mikir, kita dibikin berperspektif masing-masing. Sampai gue sama temen gue pun waktu abis nonton ini mikir gitu, saling tebak-tebakan. Dan di akhir film ini pun kita udah nonton dari awal pertengahan, klimaksnya di mana kita udah nonton. Nah pas kita udah nonton klimaksnya gitu sampai klimaksnya, di akhir film tiba-tiba ada satu scene di mana kita ada di ruangan psikiater gitu loh, lagi ngobrol sama psikiater nih. Nah itu yang bikin juga penonton semua mikir, apakah cerita Joker dari awal sampai akhir itu cuman delusinya si Arthur doang. Artinya di film, di scene itu Arthur tangannya di borgol, kayaknya dia lagi di rumah sakit jiwa, lagi ngobrol sama psikiaternya dia gitu. Nah di sini penonton dibuat mikir lagi, apa ternyata jalan cerita selama ini itu cuman mimpinya si Arthur gitu. Apa jangan-jangan si Arthur ditangkap gara-gara ngelakuin semua hal ini gitu, semua cerita yang ada di semua pokoknya kejahatan yang dia buat di scene sebelumnya gitu, dia ditangkap apa gitu, dimasukin jiwa gitu baru, atau emang selama ini alur cerita dari awal sampai akhir itu cuman halunya si Arthur doang. Itu yang bikin, yang menurut gua tuh film ini bagus dan recommended banget buat ditonton sama teman-teman. Oke, mungkin itu aja nih cerita gua tentang film Joker. Kalau emang menurut teman-teman ada yang kurang, bisa teman-teman komen di bawah, atau bisa komen di bawah apa yang kurang, bisa teman-teman tambahin gitu, apa aja yang kurang. Dan gua sekali lagi rekomendasiin banget teman-teman nonton film ini. Jarang ada film yang membuat penontonnya itu banyak, bukan jarang sih, bukannya nggak ada, jarang gitu. Ada cuman jarang untuk zaman sekarang ya. Rata-rata zaman sekarang tuh ngikutin alur aja udah kayak gitu. Oke, itu aja dari gua tentang unboxing film Joker. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.